beberapa tahun terakhir, dunia dikejutkan oleh sebuah karpet Persia yang terjual hingga 430 miliar rupiah. Nilai fantastis yang bukan hanya mencerminkan umur dan kelangkaannya, tetapi juga tradisi panjang di balik pembuatannya. Menariknya, hingga kini karpet-karpet seperti ini masih dibuat dengan cara tradisional. Simpul demi simpul sepenuhnya dibuat dengan tangan tanpa bantuan mesin modern. Lalu bagaimana mereka menghasilkan karpet berkualitas tinggi? Dan bagaimana tradisi ini bisa bertahan hingga kini? Di wilayah yang dulu dikenal Persia, ribuan domba merumput di padang terbuka. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti gerombolan titik putih yang bergerak perlahan mengikuti arah angin. Domba di wilayah ini telah beradaptasi selama berabad-abad dengan iklim yang keras. Bulu mereka tumbuh tebal, hangat, dan memiliki serat yang lebih kuat dibandingkan wool dari banyak daerah lain. Karakter inilah yang membuatnya ideal sebagai bahan dasar karpet tahan lama, mudah menyerap warna alami, dan mampu mempertahankan bentuk simpul selama puluhan tahun. Setiap tahun ketika musim mulai menghangat, para penggembala bersiap melakukan salah satu tahap paling penting dalam rantai produksi karpet, yaitu proses pencukuran wool. Domba-domba ini dikumpulkan dalam kelompok kecil untuk mengurangi stres. Setiap hewan dipegang dengan posisi yang aman, memastikan mereka tetap tenang tanpa menyakiti tubuhnya. Setelah itu, pencukur yang terlatih mulai bekerja, menggeserkan pisau listrik atau gunting tradisional mengikuti arah pertumbuhan bulu. Dalam beberapa menit, seluruh lapisan wool yang telah tumbuh selama setahun terlepas sebagai satu hamparan besar. Hasilnya disebut lapisan wool utuh yang masih mengandung minyak alami, debu, dan serat kasar. Wool yang baru dicukur masih mengandung lanolin, yakni minyak alami yang melindungi serat domba. Ditambah lagi debu, pasir halus, dan sisa rerumputan yang menempel. Karena itu, wool direndam air dan larutan pembersih ringan. Proses ini dilakukan secara perlahan agar serat tidak mengerut atau rusak. Wool dicuci beberapa kali hingga air yang keluar berubah dari keruh menjadi jernih. Setelah dicuci, wool harus dikeringkan secara hati-hati. Di banyak pusat produksi tradisional, wool dijemur di bawah sinar matahari dengan lapisan tipis agar tidak menggumpal. Tujuannya adalah memastikan setiap helai mengering merata, tanpa terlalu panas, tanpa terlalu lembab. Ketika wool sudah benar-benar kering dan fluffy, ia masih berupa gumpalan halus tanpa arah. Untuk bisa dipintal, serat-seratnya harus disisir. Di desa-desa pengrajin, proses ini dilakukan dengan alat kayu sederhana yang dilengkapi duri logam, mirip sikat besar. Dalam hal ini mereka menggunakan 2 sikat sekaligus. Pengrajin meletakkan sedikit wool di atas satu sikat, lalu menyisirnya berulang kali menggunakan sikat kedua. Gerakan ini memisahkan serat pendek, meluruskan serat panjang, dan membuang sisa kotoran kecil yang mungkin tertinggal. Setelah beberapa kali sisiran, wool berubah menjadi lembaran lembut yang seragam arah seratnya. Bahan ini, yang disebut sliver, merupakan fondasi benang berkualitas. Hanya setelah penyisiran selesai, barulah serat siap dipintal. Alat yang digunakan masih sama seperti ratusan tahun lalu, yaitu spindle manual atau roda pintal sederhana. Pemintalan dilakukan perlahan. Serat ditarik sedikit demi sedikit, lalu dipelintir dengan gerakan halus. Setiap putaran memadatkan dan memperkuat benang, memastikan ia tidak mudah putus saat ditenun nanti. Dalam hitungan beberapa jam, sliver yang tadinya lembut dan tidak beraturan berubah menjadi gulungan benang yang kuat, konsisten, dan siap digunakan. Setelah benang dipintal dengan tangan, tahap berikutnya adalah memberikan warna. Di banyak desa penghasil karpet, pewarna sintetis bukan pilihan utama. Pengrajin masih mengandalkan bahan-bahan alami yang telah digunakan selama ratusan tahun. Benang yang sudah dipintal digulung rapi, kemudian dicelupkan perlahan ke dalam larutan warna panas. Proses ini memerlukan ketelatenan, karena benang harus menyerap warna secara merata. Mereka mengaduk benang dengan tongkat kayu, memastikan setiap helai terkena larutan yang sama.
Mereka juga harus memperhatikan tanda-tandanya warna yang terlalu cepat terserap biasanya tidak stabil, sedangkan penyerapan yang lambat bisa menghasilkan warna pucat. Setelah warna meresap, benang tidak langsung dikeringkan. Benang harus melalui tahap penting yang disebut mordanting. Menggunakan zat pengunci warna alami seperti tawas, kulit delima, atau garam mineral. Benang berwarna kemudian diangkat dan dijemur. Barisan benang yang digantung memanjang di bawah matahari adalah pemandangan yang umum. Warna merah, biru, kuning, coklat, dan hijau berayun tertiup angin. Pengeringan alami ini tidak hanya menghilangkan kelembapan, ia juga menentukan tone akhir warna. Sinar matahari memberikan sentuhan lembut yang tidak bisa dihasilkan oleh pengering modern. Tahap berikutnya dan mungkin tahap paling kompleks adalah proses penenunan. Di sana, setiap benang akan berubah menjadi ribuan simpul yang membentuk motif, cerita, dan identitas sebuah karpet. Semua dimulai dari alat bernama loom atau alat tenun. Alat ini biasanya terbuat dari kayu keras. Tinggi dan lebarnya menyesuaikan ukuran karpet yang akan dibuat. Benang dasar, biasanya berwarna putih atau krem, direntangkan secara vertikal. Benang inilah yang nantinya menjadi kerangka utama karpet. Jika kerangka tidak kuat atau tidak tegang dengan benar, seluruh bentuk karpet bisa melengkung. Sebelum memulai, mereka menyiapkan motif yang akan dijadikan panduan. Umumnya menggunakan motif yang diwariskan secara turun-temurun. Tetapi dalam tahap pengembangan mereka juga menggunakan pola digital menggunakan komputer. Menariknya, meskipun mereka menggunakan perangkat modern, proses ini tetap sangat dipengaruhi oleh nilai tradisi karena desain dasarnya tetap berasal dari motif tua. Panduan pola ini digambar pada lembaran kertas grafik. Setiap kotak mewakili satu simpul. Meski pola sudah ada, tidak semua detail akan 100% sama. Kreativitas perajin tetap hadir dalam bentuk warna sedikit lebih tua, garis sedikit lebih tebal, atau detail tambahan yang hanya mereka pahami. Jenis simpul yang digunakan bisa berbeda-beda, namun dalam tradisi Timur Tengah, simpul yang paling umum adalah simpul asimetris, di mana benang disilangkan pada satu sisi, memberikan kepadatan dan ketahanan lebih baik. Proses penenunan bukan pekerjaan cepat. Satu orang hanya dapat menyelesaikan beberapa sentimeter per hari pada karpet berkualitas tinggi. Jika karpet berukuran besar, beberapa perajin duduk bersebelahan, bekerja pada baris yang sama. Mereka mengikuti ritme yang konsisten, mengambil benang, mengikat simpul, mengencangkan, memotong, dan mengulangi. Karpet kecil dapat selesai dalam hitungan minggu. Karpet besar bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan lebih dari 1 tahun. Karpet yang baru saja ditenun masih kasar, penuh bulu halus dan menyimpan debu serat dari proses produksi. Tahap pertama dimulai dengan penghalusan permukaan. Di tangan perajin berpengalaman, proses ini bisa mengubah karpet mentah menjadi permukaan yang tampak jauh lebih rapi. Sebagian karpet tradisional memasuki tahap yang jarang diketahui banyak orang, yaitu pembakaran permukaan. Proses ini teknik tertua dalam penyempurnaan karpet. Dalam hitungan detik, bulu-bulu kecil itu hangus dan hilang, meninggalkan permukaan yang jauh lebih rata. Motif yang sebelumnya tampak lembut kini terlihat lebih tegas. Selanjutnya adalah pencucian menyeluruh, salah satu proses paling menentukan kualitas akhir. Pencucian ini mengangkat minyak alami dari wool, sisa pewarna yang tidak menempel, serta debu yang menumpuk selama proses pembuatan. Aliran air membantu membuka serat sedikit demi sedikit, menciptakan tekstur yang lebih halus saat disentuh. Karpet kemudian memasuki tahap penjemuran. Perajin menggantungnya di batang kayu besar, atau meratakannya di atas lantai batu yang terkena sinar matahari lembut. Penjemuran tidak boleh berlebihan, terlalu lama di bawah matahari dapat membuat warna memudar. Barulah setelah seluruh proses ini selesai, sebuah karpet dianggap benar-benar siap digunakan atau dipasarkan. Karpet yang sudah ditenun memiliki rentang harga yang luas. Sebuah karpet kecil berukuran 1 meter persegi mungkin dijual beberapa juta rupiah. Tetapi karpet besar dengan ribuan jam kerja, pewarna alami, dan motif klasik dapat mencapai nilai yang jauh lebih tinggi, terutama jika diproduksi oleh keluarga atau industri ternama. Sepanjang sejarah modern,
Beberapa karpet tradisional dari kawasan Timur Tengah terjual dengan harga yang melampaui logika barang sehari-hari. Salah satu yang paling terkenal adalah Clark Sickle Leaf Carpet, karpet Persia abad ke-17 yang memecahkan rekor dunia. Kepadatan simpulnya luar biasa, motifnya unik, dan kondisinya hampir sempurna meski telah berusia ratusan tahun. Karpet ini terjual dengan harga sekitar 430 miliar rupiah, menjadikannya salah satu karpet termahal yang pernah terjual. Selain itu, ada pula Kashan Muhtashim, yang dibanderol pada kisaran 50 miliar. Karpet ini dikenal karena seratnya yang sangat halus dan gradasi warna yang lembut, menjadikannya contoh mahakarya yang lahir dari tangan para penenun tradisional legendaris. Namun, meskipun tidak semua karpet mencapai nilai semahal itu, prinsip dasarnya tetap sama. Nilai sebuah karpet buatan tangan tidak hanya ditentukan oleh ukuran atau bahannya, tetapi oleh waktu, ketelitian, keahlian perajin, dan cerita panjang yang terikat di dalam setiap simpul.